jelaskan tentang bagaimana definisi cacing sutra dan bagaimana cara mengkultur atau membudidaya cacing sutra. Baik, yang pertama itu adalah cacing sutra itu memiliki warna tubuh kemerahan dengan panjang 4 cm. Kemudian dia memiliki diameter rata-rata 0, mm. Warna merah pada tubuh cacing sutra dikarenakan adanya ekstotorin yang larut pada dalam darah. Kemudian cacing sutra disebut cacing sutra karena memiliki tubuh yang sangat lembut seperti benang sutra. Cacing sutra ini hidup dengan membentuk koloni di perairan jernih yang berkaya bahan organik. Kebiasaan cacing sutra yang berkoloni antara satu individu dan individu lainnya sehingga sulit dipisahkan. Kemudian ada habitat cacing sutra. Cacing sutra dapat tumbuh dengan baik pada kondisi lingkungan yang mengandung bahan organik tinggi. Hidup di pasar perairan atau parit selokan yang airnya selalu mengalir. Oke, sedikit penjelasan. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkultur cacing sutra. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkultur atau membudidaya cacing sutra. Pertama-tama kita akan menyediakan kolam. Dari penyediaan kolam yang dilakukan dengan memanfaatkan kolam ikan lele yang siap panen atau kolam ikan lainnya yang siap panen. Kemudian kolam ini kemudian dikeringkan dan diolah selanjutnya. Air limbah kolam pembesaran lele diaduk-aduk untuk selanjutnya dimasukkan dengan pompa atau dengan menyedot ke dalam kolam budidaya cacing sutra. Kemudian kita akan mempersiapkan alat dan bahan. Sebelum melakukan upaya budidaya cacing sutra, kamu harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Adapun alat dan bahan yang digunakan itu ada 9. Yang pertama, kolam untuk membudidaya cacing sutra. Yang kedua, air kolam ikan lele yang siap panen. Yang ketiga, pipa paralon untuk pengeluaran air. Yang keempat, biang atau indukan cacing sutra. Yang kelima, ember plastik. Yang keenam, seser. Yang ketujuh, saringan plastik. Dan ke-8 itu ada pompa air, alat untuk memindahkan air. Kemudian yang terakhir itu 9, ada baskom penampung. Kemudian kita akan melakukan pengendapan air. Air yang masuk kemudian diendapkan selama 3-5 hari. Selanjutnya bagian atas endapan air dibuang atau diturunkan mencapai 5-10 cm dari permukaan lumpur. Kemudian kita akan melakukan penebaran benih. Proses penebaran bibit cacing indukan sebanyak 10 gelas atau 2-3 liter, kemudian diairi dengan ketinggian 5-7 cm. Kemudian kita akan melakukan perawatan. Proses perawatan dan masa pemeliharaan cacing sutra dilakukan dengan cara air selalu diusahakan tetap mengalir kecil dengan ketinggian 5-10 cm. Untuk 10 hari pertama, biasanya bibit cacing sutra sudah mulai tumbuh halus dan merata di seluruh permukaan lumpur dalam kolam. Ulangi proses penambahan air pembuangan panen ikan lele, maka setelah 2-3 bulan cacing mulai dapat dipanen. Kemudian ada yang terakhir itu pemanenan. Cacing sutra akan tumbuh setelah 2 minggu setelah biang cacing sutra ditebar, 2 bulan apabila tanpa penebaran biang cacing sutra. Panen pertama dilakukan setelah cacing berumur 75 hari. Untuk berikutnya dapat dipanen setiap 15 hari. Kolam budidaya cacing sutra yang siap panen ialah lumpur sebagai media pemeliharaan kental saat dipegang. Kemudian panen cacing sutra dapat dilakukan pada pagi atau sore hari dengan cara menaikkan ketinggian air sampai 50-60 cm agar cacing naik sehingga mudah dipanen. Ya, sekian penjelasan dari saya bagaimana definisi cacing sutra dan bagaimana cara mengkultur atau membudidaya cacing sutra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Daya Maisari, NPM 1840-10-48, Prodi Aquacultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi cacing sutra. Nah, reproduksi cacing sutra yang termasuk famili Tubicidae terjadi secara seksual antara dua individu seperti halnya pada cacing tanah.
Telur cacing sutra terjadi dalam kokon, yaitu bangunan berbentuk telur panjang 1,0 mm dan garis tengahnya 0,7 mm. Kokon dibentuk oleh kelenjar epidermis dari salah satu segmen tubuhnya yang disebut klitelum. Setelah beberapa hari embrio dan keluar melalui ujung kokon secara enzimatik, perkembangan embrio pada suhu 24 derajat Celcius dari telur hingga meninggalkan kokon lamanya hingga 10-12 hari. Setelah meninggalkan kokon, cacing sutra pertama kali menghasilkan kokon setelah berumur 40-45 hari. Jadi, daur hidup cacing sutra dari telur hingga menetas membutuhkan waktu 50-57 hari. Cacing sutra merupakan hewan yang berkembang biak lewat telur secara eksternal. Bentuk tubuh cacing ini mempunyai rambut dengan panjang badan berkisar antara 1-3 cm. Dengan tubuh berwarna merah kecoklatan dengan ruas-ruas, cacing sutra mulai berkembang setelah 7-11 hari. Baik, di sini saya akan lanjutkan kandungan pada cacing sutra. Cacing sutra atau tubifex sp merupakan salah satu pakan alami yang cocok digunakan sebagai pakan larva ikan, baik ikan konsumsi maupun ikan hias, air tawar, dan paling banyak dimanfaatkan oleh para pembenih sebagai pakan larva ikan. Cacing sutra mempunyai peranan yang penting karena mampu memacu pertumbuhan ikan lebih cepat dibandingkan pakan alami lainnya. Hal ini disebabkan cacing sutra mempunyai kelebihan dalam hal nutrisinya. Kandungan nutrisi cacing sutra cukup tinggi, yaitu protein mencapai 57%, lemak 13,3%, serat kasar 2,04%, kadar abu 3,6%, dan air 87,7%. Cacing sutra sebagai pakan alami mempunyai beberapa kelebihan, yaitu selain kandungan nutrisinya yang baik, juga memiliki gerakan yang lambat, ukurannya kecil, dan mudah dicerna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakia Nurbaya, NPM 1840101052, jurusan Aquacultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan membahas tentang cara makan dan peran kultur cacing sutra, di mana cacing sutra hanya memakan pada lapisan tipis di bawah permukaan pada kedalaman 2-5 cm. Cacing sutra mencari makanan dengan cara masuk ke dalam sedimen beberapa sentimeter di bawah permukaan sedimen dan memilih bahan makanan yang kecil serta lembek dan tinggi bahan organik. Dalam media akan meningkatkan jumlah bakteri dan partikel organik. Hasil dekomposisi dari bakteri sehingga dapat meningkatkan jumlah bahan makanan pada media yang dapat mempengaruhi populasi dan biomasa cacing. Yang kedua, peran kultur cacing sutra, di mana manfaat cacing sutra umumnya digunakan sebagai pakan ikan dalam proses pembibitan untuk anak ikan yang baru menetas. Karena ukuran cacing sutra sangat pas untuk bukaan mulut anak ikan. Terlalu banyak untuk menyebutkan manfaat cacing sutra untuk pakan alami di usaha peternakan dan perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Mendra. Saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi dan morfologi dari cacing sutra. Yang pertama, klasifikasi dari cacing sutra. Klasifikasi cacing sutra terdiri dari kingdom Animalia, filum Annelida, kelas Oligochaeta, ordo Haplotexida, famili Tubifechidae, genusnya Tubifex, spesiesnya Tubifex sp. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang morfologi dari cacing sutra. Cacing ini pada umumnya memiliki bentuk dan ukuran yang kecil, serta ramping dan panjang 1-2 cm. Sepintas seperti koloni merah yang melambai-lambai. Hal ini dikarenakan badannya yang berwarna merah kemerahan sehingga sering disebut dengan cacing rambut. Cacing ini merupakan salah satu jenis bentos yang hidup di dasar perairan tawar, daerah tropis dan subtropis. Tubuhnya berruas-ruas dan mempunyai saluran pencernaan, pernapasan, dan termasuk ke dalam kelompok nematoda. Cacing sutra biasanya hidup di perairan tawar yang jernih dan sedikit mengalir. Dasar perairan yang lebih disukainya adalah berlumpur dan mengandung bahan organik. Makanan utama dari cacing sutra adalah bahan organik yang telah terurai dan mengendap di dasar perairan tersebut.
Hal ini diperkuat setelah adanya pernyataan bahwa cacing sutra mempunyai lingkungan dengan konduktivitas tinggi, kedalaman rendah, sedimen liat berpasir atau liat yang berubah-ubah dari bahan organiknya. Famili tubivae atau yang biasa dikenal dengan cacing sutra sering membuat lubang pada lumpur untuk memperoleh oksigen melalui permukaan tubuhnya. Oksigen tersebut diperoleh dengan cara tubuh bagian posterior menonjol keluar dari lubang dan bergerak secara aktif mengikuti aliran air, dan gerakan tersebut dapat membantu fungsi pernafasan. Sekian dan terima kasih. Penyebaran dan habitat dari cacing sutra umumnya berada di daerah tropis. Cacing sutra mudah dijumpai di saluran air atau kubangan dangkal dan berlumpur, di mana terdapat aliran air yang mengalir secara perlahan. Tempat yang mudah dijumpai cacing sutra seperti selokan tempat limbah rumah tangga ataupun selokan tempat limbah usaha peternakan. Tempat lain yang mudah dijumpai cacing sutra adalah saluran-saluran pembuangan kolam-kolam ikan. Cacing sutra di saluran pembuangan kolam ikan ini biasanya dalam jumlah yang sedikit, karena cacing sutra banyak dijumpai di perairan dangkal yang berair jernih. Biasanya kelompok cacing sutra dapat terlihat seperti koloni lumut merah yang berlambai-lambai di perairan. Saluran-saluran pembuangan yang memiliki kandungan limbah organik merupakan tempat tumbuh subur cacing sutra. Limbah-limbah organik inilah yang menjadi sumber bahan makanan cacing sutra. Kerumunan cacing sutra bisa dijadikan penanda tingginya nilai limbah organik dalam perairan. Reproduksi dan siklus hidup cacing sutra. Perkembangbiakan cacing sutra dapat dilakukan dengan cara pemutusan ruas. Ruas cacing sutra yang terputus dapat dikembangbiakan lagi kembali. Selain itu, cacing sutra merupakan jenis hermaprodit, yaitu hewan yang memiliki kelamin ganda, tetapi diperlukan sperma dari cacing lain dalam proses pembuahan sel telur. Telur cacing sutra berkembang di dalam kokon sampai menjadi embrio. Proses perkembangan embrio keluar dari kokon dilakukan secara enzimatik, dan waktu peletakan kokon sampai penetasan menjadi cacing muda adalah antara 12 sampai 18 hari. Dan perkembangan embrio sampai menjadi cacing dewasa berkisar 7 minggu dan dapat tumbuh dengan baik berkisar antara 20 sampai 40 hari.